Selamat datang semua. Sambil nunggu, jadi hari ini MG akan ngobrol-ngobrol seperti biasa, dating lagi. Kali ini bintang tamunya Unico 3D. Sambil nunggu, jadi MG bikin scrunchies. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Kalau ada yang mau jadi bintang tamu untuk nextnya juga boleh. Silakan. Langsung DM aku aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku lagi bikin scrunchies kayak yang aku pakai ini. Halo, selamat datang. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. MG hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Unico 3D. Jadi tujuan MG ngobrol-ngobrol setiap satu malam itu cuman buat kita saling support satu sama lain. Untuk para kreator-kreator, jadi kita bisa saling dukung, saling support, apalagi di tengah era pandemi kayak gini kan. Halo. Nah, nanti kalian bisa tanya-tanya, bisa langsung ngobrol-ngobrol juga, tanya-tanya di komen. Sekarang MG masih ngerjain scrunchies. Hai. Scrunchies yang kayak gini kalian bisa beli di Mosello atau Tokopedia. MG Handcraft lagi flash sale, sama lagi ada payday. Jadi kamu bisa dapat double promo, double diskon pastinya. Ada banyak promo produk-produk MG yang lain juga. Kamu bisa langsung beli aja. Aloha. Nah, di sini ada kelas hobi. Kamu kalau misalnya mau tanya-tanya, kamu pengen ikutan belajar tentang crafting, tentang apa, kamu bisa ngobrol-ngobrol sama kelas hobi dengan teman aku JJ. Nah, di kelas hobi itu kamu bisa lihat tuh blognya dia suka nulis atas hasil workshopnya gitu. Misalnya dia ikut workshop sabun, workshop lilin, seperti itu. Nah, kamu langsung aja ngobrol-ngobrol gimana. Kan kadang kalau misalnya kamu ikutan workshop, kamu suka ragu tuh mau ikutan kelas atau enggak, kayak gitu. Suka mikir worth it nggak ya aku bayar segini. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke kamu pengen nggak kamu bayar invest untuk nambah skill kamu, emang kamu ingin atau gimana gitu. Nah, kayak aku kan emang suka crochet itu ya, aku belajar gitu, terus aku ngobrol sama crocheter luar negeri kayak gitu. Ada beberapa dari Korea, dari Jepang, sama dari US kayak gitu. Nah, kamu juga bisa belajar untuk kelas crochet ini sama aku. Sebentar ya. Nah, terus kalau misalnya kamu mau tanya-tanya tentang MG pengajar, makasih JJ, makasih. Ya, jadi kamu kalau misalnya mau belajar tentang crochet, tentang knitting,
bisa langsung DM aku. Nanti kelas berikutnya ada di bulan Agustus ya, ini Juli. Di bulan Agustus ada lagi, tapi masih online. Aku belum berani, meskipun ada beberapa tutor yang udah berani untuk offline, aku masih belum berani untuk offline gitu, karena tingkat kenaikan COVID ini makin tinggi ya. Jadi meskipun kita jaga jarak di restoran dan sebagainya, kita nggak pernah tahu gitu apa yang akan terjadi gitu. Jadi akan lebih baik online aja dulu, sabar, tahan. Aku juga pengennya sih offline, banyak yang student aku pengen offline gitu. Jadi tapi coba aja ikutin online dulu. Kalau nggak, ambil beberapa kit. Nanti aku akan keluarin beberapa kit tools sama pattern mulai per Agustus sih gitu. Terus produk-produknya juga aku akan mulai bikin produk-produk lucu, apalagi buat anak-anak kecil gitu. Karena kebetulan banyak yang pengen nih produk-produk bayi, tapi karena aku belum menikah dan belum punya anak, jadi aku belum bisa. Tapi kemungkinan Agustus aku akan coba, karena aku udah punya ponakan baru. Aku akan punya ponakan. Ini contoh baby blanketnya. Aku lagi bikin baby blanket dari velvet scrunchies gitu. Sebentar lagi kita akan ngobrol ya. Jadi sebelum kita ngobrol sama Uniku 3D, balik lagi, tujuan aku ngadain acara ini. HP suaraku kedengeran nggak ya? Oh, oke. Sebentar ya. Oke, thank you Kak. Tapi suaraku kedengeran kan ya? Aku sekalian tes. Nah, perkenalin, namaku MG. Yes, terima kasih Kak Ocha. Namaku MG, namaku Maria Giovanni, sehingga sering dipanggil MG. Dan itu menjadi brand aku, MG Handcraft. Dan karena di era pandemi kayak gini, aku juga bingung harus ngapain sebagai kreator, dan aku berinisiatif untuk mengadakan namanya ngedate bareng MG setiap hari Sabtu malam jam 7 malam. Nah, nanti guestnya itu ganti-ganti, kreatornya itu akan ganti-ganti. Jadi kita bisa lebih mengenal siapa sih kreator A, siapa kreator B. Mungkin kita cuma tahu produk-produknya aja. Mungkin kita oh ya dia jualan ini, oh ya dia jualan A, dia jualan B, dia jualan C. Tapi yang aku mau di sini itu adalah bahwa kreator itu nggak hanya jualan. Kreator itu beda sama orang dagang atau jualan. Kenapa? Karena kreator itu memikirkan apa yang menjadi permasalahan customer, apa yang menjadi dan apa yang diinginkan sama customer. Misalkan contoh, MG pertama kali bikin yang namanya bed set. Nah, bed setnya di sini itu dibuat rajutan. Kenapa? Karena di rumah MG pakai puff, shower puff itu dari plastik, dan itu cepet banget rusaknya. Jadi MG ganti, dan MG lagi hai kopi dan tanaman, terima kasih. Nah, dan MG ganti ke yang rajutan. Jadi dia bisa lebih awet, lebih sustainability seperti itu. Dan abis itu juga lebih ramah lingkungan. Terus untuk sponge facial pad, karena MG demen make up kayak gini, nah itu kapasnya juga MG ganti sama yang rajutan facial pad. Nah itu jadi lebih hemat. Jadi itu bisa untuk makeup remover, dan juga bisa untuk kalian face scrub gitu. Kalian bisa langsung cek di marketplace nanti. Oke, bentar lagi aku akan undang Uniku 3D. Sebentar ya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, hai. Nah, jadi
balik lagi, terus abis itu karena permasalahannya abis itu mama masih suka pakai sabun batang, dan abis itu sekarang ini banyak banget sabun batang, kelas-kelas sabun batang kekinian yang cantik-cantik. Jadi MG mencoba untuk membuat yang namanya soft saver, karena terkadang permasalahannya oke, kita pakai sabun batang tapi tuh licin, jatuh, jadi suka kotor dan sebagainya. Dan itu kan, dan abis itu kalau misalnya udah dipakai terus-terusan itu suka tinggal batang kecil-kecil, potongan-potongan kecil yang kadang tuh suka terbuang. Nah itu jadi sayang. Nah jadi MG buat yang namanya soft saver. Oke, nah itu sekitar MG Handcraft, sekitar tentang beberapa produk aku. Kalian bisa langsung lihat, cek di profilnya, dan pastikan kalian selalu nonton MG Handcraft tiap hari Sabtu jam 7 malam ya. Biar kita bisa sama-sama saling mendukung para kreator-kreator. Aku telepon Unico 3D dulu ya di sini. Semoga bisa terhubung. Hai Kak Niko. Halo, Halo Kak Agatha. Maria, apa kabar? Baik, sehat. Gimana kabarnya? baik, baik. Baik-baik. Ya, Udah makannya belum Kak? udah Ya, sip. banyak. Udah sip. Hari ini ngapain aja Kak? Ya, hari ini biasa lah, hari Sabtu sama anak-anak. Sama anak-anak yang ngumpul ya Kak ya? Nah, itu jadi teman-teman MG Handcraft dan teman-teman Unico 3D di sini ada Kak Niko dan Kak Agatha. Mereka adalah guest aku malam ini. Mereka adalah kreator yang sangat luar biasa, dan mereka seperti pin komen di aku di bawah ini itu ada aku tulis mengabadikan karya anak ke dalam pajangan. Nah, siapa nih yang pengen tahu kenapa sih mereka tertarik banget? Gak ada sih di pikiran aku tuh yang namanya anak-anak ngegambar coret-coret di tembok tuh. Kalau dulu zaman aku kecil tuh mama suka marah-marah, udah dicat terus habis itu kotor lagi, dicat kotor lagi, akhirnya ya udahlah nggak usah dicat, tunggu gedean aja gitu kan. Terus tercetus tuh Kak Agatha dan Kak Niko apa jadi bikin yang namanya kreasi anak ini pindah ke dalam sebuah pajangan, ya nggak Kak? Ya, Betul ya Kak? Nah, itu gimana tuh Kak ceritanya? Mungkin teman-teman di sini tuh pengen tahu apa sih yang bikin ketertarikan Kakak tuh tiba-tiba ada aja idenya kayak gini. Nggak ada loh yang kepikiran. Tadinya sih pertama kali itu kita itu lebih ke bagian art toys. Jadi kreator-kreator dewasa dulu kita Oh, iniin. Ah, mulainya tuh contohnya dari kayak apa tuh Kak? IG Scaprin mulainya tahun 2015. 2015. Scaprin ini. Jadi untuk Jadi desainer toys ya, itu mereka profesinya ada yang ilustrator, ada yang graffiti kayak gitu. Nah, mereka ingin membuat suatu karya mainan gitu ya. Tapi skalanya jumlahnya sedikit, nggak sampai ribuan kayak skala pabrik kayak gitu. jadi lebih custom. Nah, jadi kayak custom kayak gitu. Oh, oke. Nah, Hmm. tunggu. Emang muka aku kepotong ya? Udah kelihatan kan ya? Udah. Terima kasih JJ. Ya, sebelum lebih lanjut tuh, kan tadi kan Kak Agatha udah jelasin bahwa sebelumnya tuh lebih kepada art toys yang dewasa. Contohnya mungkin kayak robot-robotan gitu ya Kak ya, yang Ya, dipajang-pajang kayak gitu ya. 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 Nah, sebelumnya Urban kenapa? Ya, toys, kalau sekarang urban toys, istilahnya urban toys. urban Oh, toys urban istilahnya. toys. Ya, Asing ya buat aku, maaf ya. Nah, itu Kakak sebenarnya latar belakang Kakak tuh apa sih? Apakah emang Kakak itu seorang seniman, Kakak tuh seorang kreator, Kakak tuh seorang ilustrator, atau apa?
Mungkin di sini banyak teman-teman yang nggak tahu siapa kakak, siapa Kak Niko, siapa Kak Agatha, ya kan? Ya, kalau saya Coba sendiri dong sih perkenalan diri. background, oh ya, backgroundnya kalau saya dari eh, desain industri, product design. Oke. Nah, bekerja dulu pernah kerja jadi product designer, Heeh. sebuah perusahaan itu. Kalau istri saya ini dia backgroundnya arsitek, tadinya kuliah Wah, arsitek. keren, keren. Terus dari seorang ih lucu itu tuh mainannya tuh. Itu pajangannya tuh. Nah, dari seorang arsitek, produk desain, terus abis itu menciptakan atoy ya kan, dari yang besar, terus kenapa jadi yang unyu-unyu kayak gini nih, yang ibarat kata tuh yang nggak ada di luaran, yang nggak dijual di luaran, nggak diciptakan di luaran. Ini benar-benar yang karyanya anak-anak yang ada sebagian orang bilang itu kreatif, ada sebagian orang yang nggak mendukung anaknya akan bilang jelek mungkin seperti itu ya kan. Sometimes kan ada beberapa orang tua yang seperti itu gitu kan, yang kayak iya kamu belajar lagi, iya itu jelek, iya ini gitu kan. Sedangkan ada orang tua yang iya terusin aja. Nah itu gimana Kak, ceritain dong, aku kan belum menikah dan punya anak nih. Setelah punya anak, ternyata anaknya itu kita lihat kok seneng gambar. Dia pertama kali itu dia seneng gambar, gambar. Cuma kan anak kecil kan gambarnya kan yang sederhana, yang masih meletot-meletot lah istilahnya gitu, nggak bagus gitu. Terus suatu hari pernah sih dia dia kasih lihat ke kita gitu, Mama ini gambarku jelek ya, katanya gitu. Nah iya anak kecil kan suka nggak pede gitu kan ya, Kak. Jadi suka bilang, Ima kok cuman matanya doang ya, aku cuman bisa bikin begini. Itu gimana tuh sebagai Iya, ibu? terus aku bilang nggak ada gambar yang jelek gitu, semua gambar bagus. Pokoknya kerjain sampai selesai, diwarnain, nanti akan kelihatan hasilnya gitu. Nah dari situ aku mulai mikir gitu, gimana ya caranya supaya dia termotivasi gitu, nggak ya gambarku jelek setiap gambar tuh ngomongnya kok gambarku jelek, nanti dia kesel sendiri di kertasnya di ituin dilecek-lecekin sama Dihancur-hancurin, dikucak-kucak-kucak, dibuang gitu ya. oh, jadi bete sendiri. Terus ya kita cari cara, wah kita coba yuk gitu. Kita coba kan kita ada uh, ininya mesinnya gitu kan. Kita coba pertama kali. Nggak taunya pas dia lihat gitu, dia langsung bilang, hah ini gambar aku ya, ini gambar aku ya. Kok jadi bagus dia? Padahal itu yang kita buat itu nggak kita apa sih nggak kita rubah-rubah. Jadi gambarnya dia mencol atau gambarnya dia nggak presisi ya kita bikinnya ya sesuai sama gambarnya dia gitu. Tapi biasanya kalau ngelihat 2 dimensi terus jadi 3 dimensi itu pasti udah beda gitu kita mandangnya gitu loh. Iya, Jadi iya, lebih iya. nggak jadi nggak imajinasi lagi. Kalau udah 3 dimensi kan udah benar-benar oh ini gitu loh, dia bisa pegang, dia bisa pandangin gitu. Hasil Nah pas karya anak hasil karya anak kakak yang mana Kak? Ada di sini uh, nggak? ini semua hasil karya anak-anak. Yang paling pertama yang mana Kak? Tunggu, yang paling pertama Ini itu sih. yang paling dia sederhana sekali seperti ini. Ini katanya Oke. gambar gambar kuda. Terus kita jadiin jadi Ininya. seperti ini. Oke. Lucu. Nah, Itu lucu banget. Nah, buat kalian yang punya anak atau yang suka gambar, kalian mau bikin mengabadikan itu nggak hanya ada ke dalam wadah 2D atau di figura aja, kalian mau jadiin ke pajangan,
di tempat kalian di rumah. Nah, itu kamu langsung kontak tuh Kak Agatha dan Kakak Niko di Unico 3D. Nah, sebelum kita lanjut lagi, aku akan mau ngasih tahu, jangan lupa pastikan kita ada giveaway dari Kak Niko dan Kak Agatha. Hadiahnya ada berapa ya, Kak? Kita kasih 2 Dua. giveaway. Wah, keren banget loh. Itu ada 2 pemenang. Yang pasti kalian harus ikutin cara-cara syaratnya seperti apa. Yang pertama, kalian udah harus follow akun Unico 3D sama akun MG Handcraft. Yang kedua, kalian udah harus like dan komen feed yang ada di postingan Brand Lady Travel untuk yang acara ngedate ini dan yang ada di Unico 3D. Terus kalian udah pasti harus untuk like semua postingan Unico 3D minimal 5. Betul ya Kak ya? Ya. Dan yang pasti tonton juga acara IG Live ini sampai habis. Habis itu screen record atau capture, lalu kalian tag di IGS. Tag ke kita, ke MG Handcraft sama Unico 3D. Yang pasti yang paling keren, yang paling kece itu baru dapat pemenangnya. Betul ya Kak ya? Betul. Betul. Nah lanjut lagi nih. Tunggu sebentar, emang ada yang aneh dengan kamera saya? Ada contoh gambar yang udah diletakin sama anaknya. Kan kelihatan. Oh, iya itu jadinya yang mana Kak? Yang ini ya? Ya, jadinya ya yang ini yang besar. I see. Keren. Dan itu kalian juga nggak edit, nggak yang kayak mempercantik gitu. Oh Ya. ya ini harusnya kayak gini nih biar lebih cantik gitu kan. Kadang kita bisa gregetan ya. Kita ikutinnya kan dari tampak depan ya. Iya. Tampak depan kita ikutin persis. Nah, misalnya contohnya ini. Ini kan lihat kan princess. Kelihatan. Ya, ini hasilnya kayak gini. Nah, itu. I Ya, tampak depan. see. Keren. Jadinya cantik banget. Kasih kreativitas di tampak belakangnya sih kita bikin. Kita bikinin ya, karena Uh-uh. waktu gambar ini si anak tidak bisa belum bisa mengituin tampak belakangnya gimana gitu. Ya. Jadi kita I bantu. see. Ada juga contoh gambarnya kayak begini nih, yang kakinya nggak nyambung. Ah iya Kakinya patah. susah. Kakinya patah, tetap kita bikininnya ya Ya, seperti ini. sesuai dengan gambar anaknya. Keren banget itu, sumpah keren banget sih. Itu bener-bener yang nggak diubah, bener-bener yang sesuai dengan hasil karya anaknya. Jadi pasti Ya. kalian yang demen gambar, yang suka gambar, habis itu buat anak-anak yang demen gambar, punya anak tapi bingung mau gimana, ya udah diabadikan aja dengan Unico 3D, betul ya Kak ya? Ya, betul. Betul banget. Nah, terus abis itu Kak, ada nggak sih misalnya dari customer kakak nih yang mau order, terus ribet gimana ya? Misalnya aku punya anak, terus anak aku cuman ngegambar mata sama hidung. Itu gimana Kak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Itu gimana caranya kok bisa? Contohnya Ada di contohnya Instagram di kami Instagram tuh. kita. Jadi udah umur berapa ya waktu itu dia? agak lupa saya. Dia gambarnya kan mirip dia gambarin papanya gitu. Cuma mata, Cuman baru bisa hidung gambar sama mata, gitu. hidung, mulut doang. Nggak ada bentuk kepalanya. Jadi kita bikinin jadi kayak flat gitu. Itu katanya gambar papanya. Iya, gambar papanya. Jadi papanya pengen mengabadikan, oh ini nih citraku di mata anakku tuh seperti ini pertama kali gitu. Jadi waktu itu papanya sih yang minta kita bikinin buat kenang-kenangan papanya gitu. Buat taruh di meja kerjanya itu supaya ingetin anaknya gitu. Oh ini Terharu. Terharu banget tuh, bener kata Kak Junita, idenya lucu banget, gambar anak-anaknya super duper dibikinin figur, malah keren banget. Iya Kak, keren banget sebenarnya.
menurut aku juga yang namanya dunia kreatif, yang namanya dunia kreasi, nggak ada yang namanya benar atau salah. Semuanya itu hanya kekreativitasan. Bedanya adalah ya setiap orang tuh unik, setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing ya Kak ya. Jadi nggak ada yang dibilang oh ini jelek, oh ini cantik hasilnya, nggak ada gitu ya Kak ya. Termasuk untuk anak-anak, jadi please para ibu-ibu tolong anak-anaknya jangan dimarahin kalau lagi gambar. Karena kalau ngeliat, mungkin kalau ngelihat di gambar gitu kok eh, kakinya nggak simetris ya kan, simetrisin dong gitu. Kok kelihatannya patah gitu kan? Ayo coba dihapus lagi gitu. Eh, tapi dengan begini kan toh kelihatannya tetap bagus kan sebenarnya gitu loh. Memang imajinasi anak kan kita ya kita belum bisa memahami gitu kan, tapi kan di imajinasinya dia sendiri itu pasti beda gitu, seperti seperti yang Betul dia betul. bayangkan. Betul Nah, betul. Mungkin mungkin pada saat dia ngegambar si kakinya itu patah ya memang itu yang dia pengen gitu. Kalau kita kan mikirnya yang secara normal gitu kan, yang ya kakinya yang nggak bisa patah, kenapa harus patah gitu kan? Keren keren sih, keren keren keren. Benar-benar original, benar-benar. Terus Kak, Kakak prosesnya itu seperti apa sih dalam pembuatan untuk si kayak gini nungguin anaknya gitu, nungguin Nah, si customernya. kalau dari proses sih biasanya mulainya dari gambar kayak gini ya, gambar anak. Nah ini nanti kita perlu gambar ini di scan atau di foto. Fotonya secara frontal lurus gitu, jangan miring-miring. Soalnya nanti dari gambar ini kita masukin ke komputer, terus kita ini kita apa? Tracing, tracing. Crop, di crop ya. Kita ikutin garisnya. Oke. Untuk dibikin bentuk 3 dimensi di dalam software 3D sculpting. Oke. Nah, Nah, itu kalau misalnya ada yang mau order, jadi gambar anaknya itu dikirim ke kakak via pos atau dikirim via PDF atau bagaimana kak? WA aja bisa sih, kirim WA by aja. WA, foto Jadi di atau foto gitu aja ya kak? kalau di scan bisa di email juga bisa. Emailnya ada Oke. di 3d@gmail.com. Oke. Terus ini ada pertanyaan. Oh iya, kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja di sela-sela ngobrol. Nanti aku bantu untuk up ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Junita. Kalau anaknya udah mulai pretense, hobinya gambar kartun ala komik-komik gitu, gimana? Bisa dibuatin juga nggak? Oh, maksudnya komik-komik kayak komik-komik manga ya Kak Junita? Kalau iya mungkin dijawab kan Niko? Bisa Kak, banget. bisa Ya, bisa banget. banget. Eh, Jadi kayak anim-anim gitu kali ya? kita butuh gambarnya yang secara full figure gitu dari atas sampai ke bawah. Oh, Jadi oke. gambarnya kayak per karakter. Kalau Per komik kan karakter. mungkin kepotong badannya. Nah ini dibikin jadi satu karakter full figure. Oh, jadi meskipun anaknya, misalnya aku anaknya, terus aku gambar komik animnya. Nah, tapi aku cuman bisa dari kepala sampai setengah badan. Nah, nanti kalian yang menyempurnakan sampai kaki atau bagaimana? Kalau misalnya gambarnya cuma separuh badan, nanti kita bikinnya ya kayak gitu juga. Oh, oke oke oke, paham paham paham. Jadi pas se Ah, ini. iya. Nah, di sini ada Dante. Dante nanya kalau saya menggambar tampak depan dan tampak belakang, apakah nanti hasil 3D-nya bisa sesuai dengan gambar yang saya buat? Bisa nggak, Kak? Bisa, bisa. bisa banget. Ada contohnya juga di Instagram kami tuh, yang figurnya perempuan, yang figurnya anak perempuan lagi bawa kamera di sininya, dikalungin kamera. Yang di tengah ya. Ya, itu ada dia kasih gambar depan sama gambar belakang, terus kasih penjelasannya juga. Wah, keren. Bisa tuh, Kak Dante langsung. Ya, ya. Cuman kalau ada satu lagi yang gambar mobil. Gambar mobil ini dia kasih gambar samping, depan, dan belakang. Kan namanya gambar anak ya. Mereka belum bisa proyeksi 3 dimensi. Jadi
kalau kita ikutin gambar sampingnya, terus kita ikutin gambar depannya tuh di 3D agak kurang match. Apalagi ikutin gambar belakangnya. Jadi nanti kita ada komunikasi dulu sih sama orang tuanya atau yang mesannya. Oh, Komunikasi jadi sama Iya. anaknya modifikasi langsung. ya Kak ya? Ya, kalau misalnya dari gambar 2D-nya tapak-tapak kayak itu diaplikasikan ke 3D tapi nggak match, nanti kita infoin. Oke, siap, 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 siap. Tuh, jangan lupa Kak Dante langsung kontak Kak Niko sama Kak Agatha ya. Nah, lanjut lagi dari Kak Elis. Kak Agatha ada maksimal warna atau ordernya enggak? Wah, kayaknya mau borong nih. Makanya langsung follow Uniku 3D. Coba dilihat-lihat dulu hasilnya. Gimana Kak Oh, Agatha dan Kak Niko? ada sih. Kita bisa ikutin warna seberapa banyak yang bisa anaknya gambar sih. Pokoknya sesuai Pokoknya dengan, sesuai sama gambarnya ya anak. sesuai dengan Iya. gambarannya. Sesuai dengan gambar aja. Nah, Apa itu manual? manual betul. Nah, sebelum banyak pertanyaan, aku mau rangkum lagi di tengah-tengah ini. Tadi Kak Niko sama Kak Agatha tuh udah jelasin bahwa mereka membuat ini dari atas dasar kesukaan anaknya menggambar, coret-coret sana sini. Nah, terus anaknya sedih, underestimate, kok cuman gini ya. Nah, Kak Agatha dan Kak Niko berinisiatif, ya udah kita bikin 3D deh gitu. Ternyata anaknya suka dengan hasil 3D-nya. Wah, jadinya cantik, wah jadinya bagus gitu. Nah, habis itu ternyata dari 2D yang meskipun cuman mata, cuman hidung, cuman mulut itu udah bisa jadi sebuah karya di 3D itu gitu. Jadi kalaupun itu foto, memang hasilnya itu memang dari kertas, habis itu di scan atau difoto dari atas. Jadi benar-benar close up dari atas. Nah, baru diedit ke dalam printing, digital printing, lalu diproyeksikan ke dalam bentuk mainan 3D tersebut. Betul ya, Kak ya? Tuh. Gitu. Jadi, kenapa 3D Kak Agatha? sculpting. Dibikin di 3D sculpting software. 3D sculpting bukan digital printing. Oh, sorry. Ya, terima kasih atas revisinya. Ya, seperti itu. Apa software itulah. Digital apa Kak? Sorry, maaf. Digital sculpting. 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 Ya. S SCULPTING. Oke, sculpting. Mematung. Ya, mematung. sculpting. Nah, Ya. jadi kalian bagi yang mau mengabadikan hasil karya anak-anak kalian, ponakan, siapapun yang mereka suka gambar dan bingung dan bosen dengan oh ya cuman dipajang, oh ya cuman di frame. Nah, kalian bisa langsung ke Kak Agatha dan Kak Niko. Betul. Akhirnya Philly. Apa ya akhirnya Philly? Kenapa kalian dengerin Dino? Oke, lanjut. Tadi prosesnya itu jadi di foto dulu, hasil karyanya difoto, kemudian di scan, lalu habis itu diedit, lalu langsung dibikin ke dalam 3D tersebut dengan software sculpting gitu ya. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, di sini kenapa Kakak menjadikan ini sebagai sebuah bisnis? Kan mungkin awalnya paling ya iseng kan buat anaknya gitu. Kenapa jadi ke bisnis gitu? Tadinya kita nggak bisnis sih gitu, cuma terus teman-teman pada ngeliat gitu, teman-teman yang ilustrator juga ya, ilustrator waktu itu. Ini nih karya pertamanya nih gitu. Dia juga sehati gitu sama kita, anak gue ini nih biasa ngegambar kok sekarang jadi nggak mau gambar gitu, dia bilang. Coba deh lu tolong bikinin, dia bilang gitu. Oke, terus kita bikinin yang ini gitu. Terus Ini gambarnya. abis itu dari itu pertama gambar sih, aslinya. ini dari gambarnya pertama kali. Terus tadinya Ini papanya ilustrator. papanya seorang ilustrator juga. Waktu dia gambar ini anaknya umur 9 tahun. Oh, keren.
Terus ya dari teman-teman dulu sih komunitas yang tahu gitu. Ya terus kita bikin Instagramnya, nggak taunya banyak yang tanya-tanya gitu, yang Terus tanya-tanya. akhirnya ya udah dijalanin bisnis aja gitu ya. Iya, sambil jalan aja. Terus dia, tapi juga kita yang ngejalanin senang gitu ngelihat gambar anak-anak tuh kan bagus, lucu-lucu ya gitu. Jadi amazed gitu. Aduh kan bagus banget gambarnya gitu. Jadi semangat gitu. Terus kita juga bisa kasih lihat ke anak-anak kan, nih lihat nih teman kamu seumur ini loh gitu. Bagus ya gambarnya ya gitu. Coba lihat apanya nih yang bagus gitu, bisa nggak kamu gambar seperti ini misalnya gitu. Jadi anak-anak juga sering lihat hari ini bikin apa pak mainannya katanya. Jadi mereka juga ikut kepo untuk hasil karya customer-customer ya. Kayak gimana Ya, hasilnya ya. kita pengen tahu gitu, kalau yang ini umur berapa pak, aduh kok bagus banget ya, pinter banget ya gitu. Jadi Iya, iya. kita seneng aja gitu, terus juga sering dapet message-message dari orang tuanya gitu, wah anaknya seneng banget gitu, taruh di sebelah tempat tidurnya gitu sampai dipandangin terus. Terus habis itu ada juga yang sampai repeat order sih gitu, jadi setiap anaknya punya hasil karya maminya jadi pengen bikin terus. Jadinya pajangan di rumah penuh sama hasil karya anak-anak ya, bukan yang beling-beling lagi ya untuk para mami ya. Dan ya, bagus ya jadi pajangan pajangan tempat apa kamar tidur anak gitu, dan itu hasil karyanya dia sendiri. Keren, 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 keren. Kak, ngomong-ngomong bahannya tuh dari apa sih, Kak? Plastik, Kak? Tadi ada yang nanya tuh. Ya, ini kalau dari bahan nih, kita menggunakan bahan dari 3D printer. Ini disebutnya filamen plastik. Jadi dari filamen plastik itu nanti dengan mesin 3D printer baru dibentuk layer by layer. Jadi Nanti emang bukan untuk ini ya, Kak, bukan untuk dimainin anak-anak ya, Kak, tapi lebih bukan. kepada Tapi dipajang ya, Kak ya. kayak mengabadikan karya Ya anak dalam bentuk mengabadikan. pajangan sih. Jadi kita Ya, bikin Iya, bikin apa betul, special betul. packaging seperti ini biar aman. Oke, jadi jangan salah ya teman-teman, di sini maksudnya lebih kepada pajangan, bukan untuk mainan yang anak kalian atau ponakan atau sepupu kecil kalian itu mainin gitu. Jadi ya tetap aman karena hanya dipajang gitu. Memang tujuannya untuk mengabadikan karya anak tersebut. Terus di sini ada pertanyaan Kak, kalau gambar anak itu usia paling muda yang pernah dibuat 3D itu usia berapa sih Kak? ya itu ya yang cuma kelihatan mata ini. Ada 2 tahun ya ada deh. Ada ya? Ada 2 tahun. 2 tahun ada. Ada. Dia Jangan-jangan yang tadi mata itu bukan? bukan, dia gambar kalau nggak salah pepaya. Princess. Pepaya. Pepaya, buah Buah pepaya. Posisi berdiri, terus ada matanya, ada rambutnya, ada hidungnya, ada mulutnya gitu. Oh, papayanya bisa ngomong. Lucu, 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 lucu. Terus ada pertanyaan Kak, tadi kan untuk Kak, sebentar ya. Untuk Kak Elizabeth, bahannya tadi dari apa plastik Kak, sorry? Filamen plastik. Filamen plastik. Nah, warnanya itu bagus banget. Nah, itu warnanya tuh bisa pudar nggak sih, Kak? Kalau kita simpan, dipajang, itu tuh dia luntur, dia kusam, atau gimana? Udah dari tahun berapa ya? Ini Ini udah lama juga. 2017 nih dari tahun 2017. Masih cerah. Masih cerah, ya, ya, betul, betul, betul. Iya, Kita jadi, kasih clear coat ini. Clear coat. Jadi lapisan transparan bening untuk melindungi cat juga. oh, biar dia nggak cepat rusak ya, Kak, ya? Hmm, hmm. Tuh, jadi tenang aja, warnanya nggak pudar. Mau sampai nanti anaknya usia 20 tahun, 30 tahun, nah udah jadi, udah menikah lagi gitu kan, punya anak lagi, itu masih bisa disimpan teman. Tenang aja teman-teman. Kak JJ, bisa Kak JJ, anak kamu bikin gambar aja langsung kontak Kak Niko dan Kak Agatha.
Kalau misalnya anak baru 1 tahun demen gambar boleh juga, siapa tahu ya kan. Yang penting intinya udah bisa menghasilkan karya ya kak. Iya. Betul 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 betul. Nah kak, ngomong-ngomong nih, gimana sih di dunia kreatif sekarang ini kan di era pandemik kayak gini, gimana cara kakak untuk tetap bertahan di era-era kayak gini? Karena kan nggak cuman di dunia kreatif, di dunia fashion, di semuanya tuh lagi bener-bener yang semua low gitu. Nah, gimana cara kakak biar tetap ikutin passion gitu? Karena kan ini bisnis yang lebih kepada ke passion ya kak, bukan sekadar cuman dagang, jual gitu ya. Itu gimana kak? Jalanin aja ya. Kita jalanin aja sih. Kita jalanin aja, Jangan menyerah, pokoknya apa yang udah kita niatkan itu diterusin aja. diterusin aja. Nah, Tapi di zaman pandemi ini kan karena mungkin kita punya banyak waktu di rumah ya. Banyak juga loh yang nanya gitu, anaknya bikin gambar, lebih lebih sering bikin gambar, lebih ini gitu. Dia Banyak yang lihat, ngobrol-ngobrol. dia lihat IG kita gitu, ada ya tanya-tanya ini gimana gitu. Jadi ya Wah, keren, keren, ya keren, keren. ya jalanin aja sih Kak Maria. Mm-mm. Dijalanin aja, benar-benar benar teman-teman, jadi jangan patah semangat, semuanya Semangat. dijalanin aja, semua memang lagi dalam low, jadi tetap semangat meskipun justru dari passion ini yang membuat kamu untuk tetap semangat, betul ya kak ya, Oh, betul. karena dikerjainnya dari hati ya kan. iya. Happy, Nah, kerjanya happy, nggak ada beban gitu nggak loh. ada beban, betul Terus juga betul. kalaupun cuma dapatnya satu misalnya satu project gitu, tapi feedback dari customernya tuh menyenangkan gitu melihat anaknya foto sambil gitu, aduh rasanya seneng Happy kan. banget ya. Happy Ya itu banget. kayak benar-benar itu kayak tag aku kalau misalnya ada orderan terus customer happy, itu kayak customer happy, kreator sangat happy gitu ya kayak. Nah, di sini ada yang nanya cara pemeliharaannya gimana kak, ribet nggak, bisa dicuci nggak, kalau misalnya dicuci tuh ntar catnya ngelotok nggak atau cuman dilap atau bagaimana? Dilap aja sih, dilap pakai tisu basah ya, Iya, tapi bisa. jangan yang mengandung alkohol ya. Jangan Ntar mengandung alkohol, dilap aja pakai tisu basah teman-teman ya. Pakai ini nggak bisa sih. iya iya. Atau sabun cuci tangan bisa pakai busa spons gitu. Cuci pakai Dikeringin itu. Berarti dicuci bisa ya? bisa. Bisa. Dicuci Iya, bisa, teman-teman. jangan Iya, digosok jangan pakai digosok. Ini bukan nyuci baju. Kalau udah di sini sih udah aman sih pasti. Udah aman, ya ya. Tapi kan takutnya teman-teman di sini maunya tuh hasil karya keluar dari packaging kan. Ditaruh di lemari kaca. Dan kayak misalnya beberapa koleksi aku ditaruh di lemari kaca, lama-lama kan berdebu juga kan gitu. Harus dirapiin kan, dilap-lap gitu. Nah, di bisa sini ada nggak? Kenapa kak? bisa cuma dilap atau dicuci juga bisa. Oh ya, bisa ya teman. Terus di sini ada dari Disa. Itu kan rata-rata gambar karakter atau tokoh. Kalau misalnya gambarnya rumah, bunga, pohon, jadinya nanti bentuknya maket atau gimana? Bentuknya ya sesuai sama gambarnya Iya, ya. ada pohon juga ada. Kita pernah Pohon. bikin di Instagram kita ada gambar pohon. Terus ada depannya ada koki gitu. Koki Oh lagi enggak, gitu. kayaknya maksud pertanyaan Kak Disa gini ya. Kayak misalnya anak DKV atau anak yang suka demen bikin maket, jadi dalam Oh, satu ya, ya, oke. mapping gitu. Nah, kalau misalnya dibikin 3D-nya itu, apakah akan menjadi seperti itu atau menjadi satuan? Begitu ya Kak Disa maksudnya. Kalau Kalau kayak gitu misalnya gimana Kak? kan cuma kelihatan tampak depannya maksudnya ya. Kita Ya. bisa bikin rumah dalam bentuk 3D-nya gitu. Paling nanti misalnya kalau si anak cuma kasih gambar dari depan,
nanti kita konsultasi sama orang tuanya, nih kita mau bikinin sampingnya gitu. Kita udah bikin 3D sculptingnya dulu tuh bentuk rumah sesuai sama gambarnya dia tampak depan. Nanti kita kasih gambarnya, ini aku udah bikinin ini. Kamu kalau samping mau tambahin jendela apa enggak? Gitu. Bisa. Jadi nanti mamanya yang orang tuanya yang kasih lihat ke anaknya. Ini anak udah jadi nih rumahnya, sampingnya kamu mau kasih jendela, belakangnya mau dikasih apa gitu. Kita konsultasi terus sama orang tuanya. Iya, berarti kalau misalnya dalam satu gambar, misalkan dalam sebuah gambar itu ada sebentar. Contoh misalkan dalam sebuah gambar itu ada banyak ada awan, ada Hello Kitty gitu. Berarti dalam satu media dia gambar, buku gambar itu, apakah itu akan tetap satu-satu atau menjadi sebuah maket gitu mungkin maksudnya Kak Disa? Kebetulan Enggak, ada kita contohnya. pernah buatin, itu palingan misalnya dia mau tampilin apanya, rumahnya misalnya, nanti itu gambar backgroundnya, itu kita buatin sebagai latar background, bisa. Itu Oke, bisa oke. maksudnya di print 2D ya, jadi kita gambar ulang, kita warnain ulang di komputer, jadi seperti poster sih belakangnya. Oke, berarti jatuhnya lebih kepada satuan ya, Kak? Ya, iya Ya. satu. Jadi Tapi kalau dia juga ingin awannya bentuknya 3D, nanti apanya itu juga bisa. Nanti kita bikinin, jadi kayak ada displaynya ya, Iya, ini contoh. kayak ada displaynya. Atau misalnya ini tadinya Ini contohnya ini. si anak juga, ya ini si anak Ini kan gambar 2D-nya kayak gambarnya gitu. 2D-nya kayak gini. 2D-nya. Ada awannya. Jadi dia bikin apa? Air, terus ada background-nya di sini dan ada awannya gitu. Setelah kita aplikasikan ke 3D-nya, jadinya seperti ini. Oke, Nah, oke, paham. Ya, jadinya kayak gitu Kak Disa. Nah, nanti kalau mau detailnya lagi, Kakak bisa langsung tanya aja ke Unico 3D ya. Di sini aku udah tinggal 10 menit lagi, jadi aku nggak bakal bisa puterin pertanyaan. Antusiasnya nih lumayan besar loh. Langsung aja kepoin Unico 3D. Langsung, Kakak Niko dan Kakak Agatha siap-siap nggak tidur malam ini ya. Nah, lagi nih, dikit lagi. Berapa lama sih Kak proses pengerjaannya? Tergantung sih. Kita ngerjain ini juga nggak langsung jadi kita udah jadi langsung kita kerjain, nggak. Kita pasti konsultasi dulu sama orang tuanya. Jadi kalau gambarnya udah kita jadikan 3D sculpting di komputer gitu, kita kasih dulu ke orang tuanya. Jadinya seperti ini gitu loh. Nanti bisa lihat di layar monitornya dia gitu, bisa dilihat belakangnya kayak begini, ininya kayak begini gitu. Kalau udah setuju, baru kita print di mesin 3D. Jadi Nah, tetap harus dapat ACC dari orang tua ya Kak ya? Jadi makanya benar-benar custom, itu terserah orang tua sama anaknya. Mau bikin seperti apa itu pasti nanti kita buatin. Tapi nanti Tuh, tapi misalnya nanti perlu awan ini gitu. Tapi budgetnya nggak masuk nih misalnya. Makanya nanti kita kasih alternatif, kita kasih ide juga. Oh, kita buatin gambar untuk layar aja atau gimana. Nah, nanti semua keputusan tetap ke customer lagi gitu. Dia maunya seperti apa. tuh, jadi nggak usah takut masalah budget dan sebagainya, kalian diskusikan aja. Kak Niko dan Kak Agatha terbuka untuk kalian. Oh Kak, aku budgetnya cuma segini, pengennya ini. Oh ya, bisa. Nanti langsung diskusikan aja, kontak. Nah, terus di sini terakhir, sebelum lanjut ke pertanyaan dari aku, di sini kalau foto anak itu dibuatin figur bisa nggak Kak? Maksudnya tuh jadi hasil foto. Jadi Bukan gambar berarti ya. Berarti ini udah di luar dari kreasi ya. Itu bisa nggak Kak? Bisa banget sih ya. itu beda beda sih. sih, Ini ya, ini beda. konsepnya harus gambar dari anak, gambar anak gitu.
Betul. Karena yang kita lagi bahas di sini adalah Unico 3D, di mana benar-benar keunikannya itu adalah gambar dari anak, bukan dari hasil foto dan sebagainya. Maka ya, please untuk gambar hasil anak kalian atau gambar kalian sendiri. Silakan untuk diproyeksikan atau untuk diabadikan ke dalam sebuah pajangan. Oke? Iya. Kalau foto itu nanti beda lagi jatuhnya ya, Kak ya. Aku ini udah masuk Scaprin aja. Ya, itu beda lagi Skaprin, tapi bisa langsung hubungi Kaniko juga. Gitu. Langsung aja tanya-tanya kalau mau kayak gitu. Tapi itu beda lagi karena itu levelnya lebih ribet lagi. Itu nanti akan lebih detail lagi. Begitu ya, Kak ya? Benar kalau nggak salah ya. Ya. Nah, aku mau bahas rangkum dikit lagi. Ini aku udah punya 7 menit lagi. Di sini, jadi Kaniko dan Kak Agatha adalah founder dari Unico 3D yang mengabadikan sebuah karya anak dalam bentuk coretan-coretan yang abstrak, yang unik, yang lucu, yang benar-benar nggak ada di pikiran atau bayangan imajinasi kita orang dewasa, itu diabadikan ke dalam sebuah pajangan. Nah, itu benar-benar yang realita, benar-benar yang real tanpa ada editing apapun. Hanya ada penambahan-penambahan jika sangat diperlukan dan tetap membutuhkan yang namanya ACC dari orang tua atau dari customer itu sendiri. Nah, untuk gimana cara prosesnya itu kalian harus wajib untuk di scan atau di foto hasil karya anak kalian. Lalu kalian kirim ke WhatsApp ataupun Instagram, langsung hubungi ke Unico 3D, seperti itu ya Kak ya. Nah, jadi langsung kontak hubungi. Nah, sebagai terakhir Kak, 5 menit terakhir nih, aku minta dong semangat Kakak untuk pesan-pesan Kakak ke teman-teman di sini yang mungkin pengen menjadi kreator seperti Kakak, ataupun kreator dalam hal lain, itu gimana sih Kak? Atau yang udah menjadi kreator, dukungannya gitu. Terus semangat. Terus semangat. Ya. Yang pasti sih harus komit dulu ya. Kalau kita mau ngerjain apa-apa kan, komitmen yang paling penting. Kedua, jangan cepat putus asa gitu. Kesulitan ya kita coba cari solusinya. Kita sih sering begitu sih gitu. Cuma karena memang ini udah passion kita gitu, kita mau oke lah kita coba terus gitu. Ya untungnya masih bisa sih sampai sekarang. Jangan pantang menyerah, semangat, kamu pasti bisa. Betul ya, karena dunia 3D ini sebenarnya di luar negeri itu sudah banyak ya Kak ya. Di Indonesia itu mungkin untuk komunitas 3D itu sendiri sudah banyak ya Kak, tapi belum terlalu terkenal ya Kak ya. Secara umum global Secara masih umum belum. Ya, secara umum global belum gitu. Makanya jadi siapapun yang punya kreativitas sendiri, masing-masing orang punya keunikan, punya keunggulan. Nah, coba lebih dikembangin lagi mumpung lagi pandemik. Bener ya kayak kata Kak Agatha, bingung mau ngapain, ikutin aja tuh semua kelas webinar apapun, ikuti gitu. Nanti kalian akan menemukan passion kalian. Ya. Setuju, Betul. Jangan lupa yang terakhir adalah di sini aku mau ingetin lagi giveaway-nya. Mohon maaf jika misalnya akun IG aku sempat error, aku juga nggak tahu dari kemarin banyak yang nge-add tapi beberapa error, tapi baru besok harinya itu baru bisa. Aku juga nggak tahu, mungkin aku kenapa dengan IG aku pun tak tahu. Nah, yang pasti kalian jangan lupa setelah nonton acara ini kalian screenshot, kalian record, lalu kalian posting di IGS saja nggak apa-apa, nggak harus di feed. Kemudian kalian tag ke kita, ke Unico 3D dan ke MG Handcraft. Nanti kita akan pilih pemenangnya. Dan pastikan kalian udah follow akun MG Handcraft dan Unico 3D. Kemudian kalian like, kalian like tuh semua Unico 3D, kalian like semua. Sampai habis juga boleh. Siapa tahu kalian jadi pemenangnya. Minimum 5 nggak apa-apa.
Terus yang paling unik, yang paling keren, yang aktif di sini, siapa tahu jadi pemenangnya. Betul ya Kak? Oh. Betul banget. Terima kasih untuk acara hari ini ya Kak. Terima kasih sudah membantu. Semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya yang pasti terus saksikan MG Handcraft di hari Sabtu jam 7 malam dengan kreator lainnya. Ya, bye-bye. Ya, bye-bye. Thank Dadah you. semua. Terima kasih ya semua. Kalian bisa lanjutin acara Sabtu kalian. Yang pasti terus ikuti MG Handcraft setiap hari Sabtu malam jam 7. Hanya ada di MG Handcraft. Pantengin lagi. Besok setiap hari Senin akan saya langsung posting di Brown Lady Travel dengan siapa kreator berikutnya. Jadi siapin, tanya-tanya. Kalau mau order langsung aja. Jangan lupa hari ini masih ada flash sale sampai hari Minggu. Dan ada payday di Mosello dan Tokopedia untuk produk-produk MG Handcraft. Terima kasih, Tuhan memberkati, happy weekend, dadah.